Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldanti Cahyani Putri dengan NPM 231506146. Izin memperkenalkan diri, nama saya Viola Putri Nurmadani, NPM 231506114. Izin mengenalkan diri, nama saya Daparen Permana, NPM 2315061082. Baik, di sini kami akan mengerjakan tugas jaringan komputer untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, yaitu di mana untuk membuat jaringan komputer untuk perusahaan kecil yang memiliki 6 departemen dengan spesifikasi sebagai berikut yang akan kami jelaskan di selanjutnya. Baik, sebelum kita sampai ke situ, saya di sini akan menjelaskan fisikalnya. Di fisikal sendiri itu dikarenakan departemen pemasaran membutuhkan akses internet, maka kita harus membuat simulasi internetnya sendiri. Untuk simulasi di sini saya menggunakan 2 kota, ada Home City, lokasi di mana perusahaannya berada, dan ada California ini bisa dibilang untuk mensimulasikan internetnya. Nah, di sini ada markas Google. Nah, di dalam sini ada server yang digunakan untuk mensimulasikan internet nanti. Nah, di sini juga ada cloud, PT Cloud yang digunakan untuk menghubungkan antara main jaringan komputer dengan internet atau server yang ada di Google California atau Google HQ. Nah, nanti di code ini akan dihubungkan di manual link closet yang dimana nanti ada modem DSL ini, yang dimana nanti modem DSL ini berguna untuk mensimulasikan internet juga. Ini untuk bagian internetnya. Untuk bagian jaringan komputernya sendiri itu terdapat 6 departemen dan 1 main closet, yang dimana ada departemen pemasaran, pengembangan, dan keuangan untuk lantai 1. Dan untuk lantai 2 ada departemen administrasi, produksi, dan juga penjualan. Departemen ini memiliki visi-visi yang berbeda, namun untuk simulasi ini saya memutuskan hanya untuk menggunakan 2 PC per departemen untuk mensimulasikan jaringannya. Jadi untuk pertama ini memiliki subnetting yang berbeda-beda karena di pemikiran yang berbeda. Untuk mereka ini memiliki karena mempunyai LAN, memiliki yang berbeda karena memiliki LAN yang berbeda. Dan di sini saya sudah urutkan juga biar teratur untuk IP-nya mana. Untuk pemasaran ini ada 2 dari sampai 23. Untuk pengembangan ini di 24 sampai 45 dari ya begitu. Terus kalau kita buka misalnya nih manual kelas dulu ya. Di sini kita menggunakan komponen-komponennya itu. Pertama itu ada modem tadi yang saya bilang yang terhubung ke cloud. Modem ini juga terhubung menggunakan straight through copper straight through menuju main router kita di sini. Oke, ke port 02 di sini. Oke, ini 02. Nah, yang bawah ini 02 ke DSL modem, kemudian dia dari 01 G01 menuju switch lantai 2 dan G00 menuju switch lantai 1. Kemudian setiap switch departemen dihubungkan ke switch lantai 1 dan switch lantai 2 sesuai dengan lantainya masing-masing. Oke. Kita bisa lihat di sini mereka terhubung satu sama lain. Penjelasan selanjutnya akan saya lakukan di logical mode. Kita lihat ini untuk logical mode dari jaringan komputer kita. Pertama saya akan jelaskan dulu IP yang kita gunakan di sini. Di sini ada IP server di mana saya menggunakan IP 203.0.113.2 dengan subnet F 255.255.255 dengan 252. Nanti IP akan digunakan sebagai DNS dari departemen pemasaran untuk membuat mereka dapat mengasihi internetnya. Di sini saya juga default gateway-nya saya menuju ke arah router. Sebenarnya tidak perlu ini, tapi saya tambahkan saja. Kemudian
Sini ada code PT-nya. Dimana untuk konfigurasi itu tidak ada IP di sini ya, karena ini bukan perangkat IP. Di sini cuma ada 2 port dan portnya. Jadi from yang itu dari modem 4 ini dan tujuannya itu ke SNAT 6 ini. Oke. Di SL modem juga di sini tidak ada apa-apa yang di topik, cuma ada nama doang. Dimana router sendiri ini baru ada beberapa yang saya config. Yang pertama itu ada gigabit internet 00 yang akan menjadi LN1. Dia terhubung ke lantai 1 dengan subnet 128 dikarenakan saya membutuhkan IP untuk 606063 user ya. 63 ditambah ini jadi 64, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan subnetting 192. Jadi kita undang 18 untuk 01 sendiri. Saya IP konfigurasinya ada 172.16.1.1 dengan IP address dengan semlet mesh 255.255.255.192. Saya menggunakan 192 karena untuk hanya membutuhkan sekitar 48 user, 4 user. Jadi subnet MUI-nya cukup dan ini menunjukkan IP yang menuju ke modem kita, menuju on kita. Oke, cukup untuk IP-nya. Selanjutnya di switch ini tidak ada konfigurasi apapun, langsung saja kita ke IP per device-nya. Untuk keuangan sendiri saya menggunakan IP random, tapi kemungkinan besar IP di akhir. Untuk print saya gunakan 22, untuk ini saya 20, ini 21. Dan ini juga sama, nanti kita langsung saja ke bedanya di pemasaran. Di pasaran sendiri saya menambahkan ada subnetnya DNS service dari server PT1 untuk mensimulasikan internet. Akan saya tunjukkan bagaimana dia mensimulasikannya. Di sini ada L keduanya. L kedua itu perbedaan yang signifikan dari produksinya. Di bagian produksi di mana tadi saya sudah kelihatannya saya menggunakan DHCP untuk DHCP-nya sendiri. Itu di-up langsung dari main counter kita. Di sini saya masih saja perintahnya nih. Kalau masih ada kita cukup saja karena router ini juga bisa berfungsi sebagai server DHCP-nya. Jadi kita tinggal mengetik saja IP DHCP pool kita dan nama DHCP poolnya itu apa. Nah, terus dia bakal masuk mode setup dari DHCP poolnya sendiri. Tidak perlu karena sudah saya setup tadi. Kita kira-kira cukup ya untuk bagian jaringan komputer. Kita langsung saja ke demonstrasi dari jaringan komputernya sendiri. Pertama, sekarang kita akan menguji apakah jaringan kita sudah terkonfigurasi dengan benar. Jadi langsung aja kita ke desktop. Sini menggunakan PC PT1. Kita akan ngeping ke printer ini. Ini IP-nya, kita copy aja. Kita copy, kita ketik ping. Ping ini dia akan replying apakah akan berhasil. Dia berhasil, semua paket terkirim. Nextnya kita akan ping main counter kita, yaitu IP-nya 1 berhasil. Jadi terkoneksi dengan main counter kita. Bagaimana kalau kita ping LAN sebelah? Apakah berhasil? Oke, berhasil juga.
Selanjutnya kita akan coba ping. Kita coba ping PC sebelah sini kali ya. Dia CP 16.1.1, 16.1.2. Kita coba di sini apakah berhasil. Nah, dia berhasil karena tadi sudah kita setup. Oke, kita akan switch ke PC yang ada internetnya. Kita akan coba buka web browser. Kita copy dulu IP. Kita coba ping dulu. Ping dulu dia ke alamat default gateway-nya. Seharusnya bisa. Oke, bisa. Terus kita akan coba ini, moment of truth, kita coba ping dia ke internet. Apakah bisa? Dia harusnya time out dulu kayak tadi. Oke, time out. Nah, bisa. Dia berhasil terhubung. Jadi kalau kita lakukan lagi, misalnya dia tidak akan time out lagi. Itu karena dia baru pertama kali terkoneksi ya. Nah, kalau kita buka web browser ini, kita copy dulu. Kita masukin ke sini di HTTP. Kita save. Yes. Kita akan coba di browser. Kita akan copy lagi alamat IP-nya. Kemudian kita akan buka di browser. Klik go. Muncul halaman Google, halaman simulasi Google. Di sini logo Google-nya nggak ada karena nggak diupload. Google-nya atau simulasi Google-nya dia berhasil terkonek ke server yang ada di sini. Mungkin ini sekian aja untuk tutorial ini. Sepertinya sudah semua ya, sudah cek semua, berhasil semua. Dia bisa pertama dia bisa ngeping ke router, bisa ngeping ke teman PC di LAN dia, bisa ngeping ke printer bersama, dan bisa ngeping ke LAN lain, PC lain. Bisa ngeping ke router dari LAN lain, dan juga bisa untuk pemasaran, bisa mengakses internet atau server PT server ini yang digunakan untuk mensimulasikan internet. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UAS Jarkom, yaitu tentang sniffing. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu sniffing, cara kerja sniffing, dan nanti saya akan mendemokannya. Jadi yang pertama itu apa itu sniffing? Jadi sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik, saat Anda melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan mengungkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tools pembantu. Lalu, simulasi sniffing situs URL. Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui alamat situs atau web yang dibuka oleh korban.
Aplikasi sniffer akan capture paket data pada komputer korban sehingga diketahui situs URL apa saja yang dibuka oleh korban. Jadi nanti saya di sini akan menggunakan 2 buah laptop, sebenarnya 1 laptop, tetapi nanti saya akan menggunakan, virtual machine yang dimana sudah saya install Windows 10. Nah, itu sebagai korban dan, attacker-nya itu, menggunakan laptop utama saya. Jadi nanti laptop utama saya ini akan menggunakan Wireshark dan menyerang, jalur lalu lintas paket data dari si victim ke server. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke demonya. Nah, jadi yang pertama itu kita buka dulu Windows-nya, kemudian kita sebagai laptop penyerangnya, kita pilih yang WiFi. Nah, kita sudah start capture gini, kita lihat di laptop korban, kita cek IP-nya. Nah, di sini terlihat IP-nya adalah 192.168.129.157. Dan jika di sini kita Microsoft Edge, dan kemudian kita misalkan contoh buka http example.com. Kita buka di sini, ya sudah terbuka seperti ini. Lalu kita sebagai laptop penyerang, kita akan mengecek si laptop korban. Nah, di sini kenapa masih belum tampil yang dibuka? Itu karena di bawaan dari defaultnya Microsoft Edge itu dia setelannya itu setelan yang aman gitu. Jadi kita rubah setelannya. Karena di sini di bagian dia di bagian di sini, yaitu di bagian tracking prevention. Itu bawaan defaultnya adalah balance, jadi tidak bisa kita tracking. Jadi kita gunakan yang basic saja. Dan jika sudah, yang ini kita stop dulu. Lalu kita tutup, dan ini kita tidak usah simpan. Lalu kita buka lagi Wireshark-nya. Nah, kita pilih lagi yang WiFi. Nah, jika sudah start gini, lalu kita contohkan dia membuka ini. Lalu contohkan lagi http. Nah, server ssl.com. Kita tunggu sampai terbuka. Oh, tunggu. Nah, jika sudah terbuka gini, dan untuk web-web yang bisa kita lihat itu adalah web yang not secure seperti ini. Lalu kita sebagai penyerang, kita lihat di Wireshark kita dan kita berikan IP address. Nah, di sini kita lihat di sini dia membuka web yaitu namanya neverssl.com sesuai yang di laptop si korban tadi. Lalu di sini saya akan mencoba untuk mengambil password dan username dari korban yang kita sniffing. Jadi misalkan kita contohkan dulu di sini, kita buka command prompt, kita cek IP si korban dulu. Nah, di sini terdapat IP-nya yaitu 192.168.129.224. Kemudian misalkan kita di sini membuka tes PHP. Nah, lalu kita pilih yang sign up. Lalu kita masukkan di sini passwordnya, username-nya misalkan Panda. Kemudian passwordnya itu Panda 12345. Kita login. Nah, kemudian kita coba capture. Nah, bentar, misalkan kita ulang lagi.
Kita buka lagi tes PHP. Kita buka di sini, kita di sign up, kita Panda 123. Nah, jika sudah, kita stop terlebih dahulu, lalu kita filter. Kita menggunakan IP address. Nah, di sini tadi 224. Nah, di sini terdapat nama web yang telah kita buka tadi, yaitu namanya get login php http. Lalu kita follow http streamnya, dan kita scroll ke bagian bawah. Nah, ini adalah tampilan HTML-nya, dan kita scroll lagi hingga ke bawah. Nah, di sini terdapat username dan password yang dimasukkan si korban di webnya tadi, yaitu username-nya adalah Panda dan password-nya itu adalah Panda123. Sekian dari video kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.